Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dai Parwati, nomor absen 16, kelas manajemen D pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal komunikasi bisnis. Yang pertama, sebuah contoh pesan bisnis berdasarkan soal yang dibuat kepada pelanggan berdasarkan revisi yang sudah saya buat. Berikut penjelasannya. Kepada yang terhormat pelanggan PT Indofood Sukses Makmur, kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Bapak atau Ibu. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala teknis pada proses distribusi di gudang kami. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami terhadap pelayanan terbaik, pengiriman ulang dilakukan paling lambat pada hari Senin 9 Juni 2025. Kami akan memastikan proses pengiriman berjalan lancar dan pesanan tiba dalam kondisi baik. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak atau Ibu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami melalui email yaitu pt.indofoodmakmur@gmail.com, atau bisa juga nomor WA 081918001331 yang tersedia. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya. Hormat kami, para PT Indofood Sukses Makmur. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang memiliki dampak yang cukup besar terhadap komunikasi dalam bisnis. Dalam hal komunikasi verbal, masyarakat Jepang cenderung menggunakan gaya komunikasi yang langsung dan bernuansa formal. Sebaiknya masyarakat Indonesia lebih menekankan pentingnya kehangatan dan pendekatan relasional dalam berinteraksi. Sebagai ilustrasi dalam proses negosiasi, seorang pelaku bisnis Jepang mungkin menolak tawaran secara tegas dan tanpa penjelasan apabila merasa nilai yang diajukan terlalu rendah. Sikap ini bisa saja menyinggung rekan bisnis dari Indonesia yang terbiasa dengan pendekatan yang lebih halus. Untuk menghindari potensi konflik, pendekatan yang lebih bijak adalah menyampaikan alasan penolakan secara sopan dan jelas guna menjaga keharmonisan hubungan bisnis. Contoh lainnya adalah dalam aspek komunikasi nonverbal di Jepang, kontak mata yang terlalu intens dapat dianggap sebagai tindakan yang konfrontatif. Sementara itu di mana di Indonesia menjaga kontak mata sering dipahami sebagai bentuk perhatian dan kesopanan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kedua pihak untuk memahami perbedaan dalam bahasa tubuh masing-masing, menyesuaikan diri sesuai dengan situasi agar tercipta komunikasi yang efektif dan saling menghargai. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikut contoh pembuatan email bisnis profesional kepada klien yang sedang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk. Yang terhormat Bapak atau Ibu Nyoman Suardiko, manajer pembelian PT Semangat Sidakarya. Dengan hormat, kami dari PT Indofood Sukses Makmur menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan dengan nomor referensi STM 2025-071 yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2025. Keterlambatan ini terjadi karena adanya gangguan dalam proses distribusi yang disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan dari mitra pemasok kami. Kami menyadari bahwa hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kami saat ini sedang melakukan percepatan proses pengiriman agar produk dapat segera diterima oleh Bapak. Selain itu, kami juga telah menerapkan langkah-langkah korektif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak atau Ibu dalam menghadapi situasi ini. Apabila ada pertanyaan atau kebutuhan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor WA 081918002003 atau email kami yaitu pt.indofoodsuksesmakmur@gmail.com. Terima kasih atas kepercayaan Bapak atau Ibu kepada PT Indofood Sukses Makmur. Hormat kami, Ayu Parwati Farah, sebagai Customer Service Manager PT Indofood Sukses Makmur. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Berikut adalah 4 hambatan komunikasi dalam bisnis beserta contoh nyata dan strategi untuk mengatasi masing-masing hambatan. Yang pertama ada hambatan bahasa. Perbedaan bahasa atau dialog yang digunakan dalam komunikasi. Contohnya, seorang eksekutif Amerika yang berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika mungkin sulit dipahami oleh seseorang karyawan Indonesia yang tidak terbiasa dengan akses tersebut. Strateginya menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas serta meminta
klarifikasi jika tidak memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua ada hambatan budaya. Perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Contohnya, seorang eksekutif Jepang yang menggunakan bahasa tubuh yang formal dan sopan mungkin dianggap terlalu formal oleh seseorang karyawan Amerika yang lebih suka komunikasi yang santai. Strateginya mempelajari dan memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok dalam organisasi serta menggunakan bahasa dan perilaku yang sesuai. Yang ketiga ada hambatan teknologi. Terbatasnya teknologi atau infrastruktur yang digunakan dalam komunikasi. Contohnya, seorang karyawan menggunakan perangkat lunak komunikasi yang berbeda dengan rekan kerjanya mungkin mengalami kesulitan dalam mengirim atau menerima pesan. Strateginya menggunakan teknologi yang kompatibel dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama ke teknologi tersebut. Yang keempat ada hambatan emosi. Perasaan atau emosi yang kuat yang dapat mempengaruhi komunikasi. Contohnya, seorang eksekutif yang sedang stres atau marah mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan efektif dengan karyawan. Strateginya, mengelola emosi dengan baik, menggunakan teknik komunikasi yang efektif, dan meminta bantuan dari pihak lain jika diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Komunikasi bisnis adalah proses pertunjukan informasi atau ide dan pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Peran strategi komunikasi bisnis yaitu ada 4. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua ada membangun kepercayaan, yang ketiga ada mengambil keputusan yang tepat, yang keempat ada meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif sangat penting karena mencapai tujuan. Yang kedua ada menghindari kesalahpahaman, yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Baik, sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.